Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-65 dan ke-66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Dan kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, qauluhu ta'ala wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Dalam literasi bahasa Arab, ada perbedaan antara kata arafa dan alima yang dalam bahasa Indonesia sama diartikan dengan makna mengetahui. Maknahu araftum a'yanahum wa qila alimtum ahkamahum. Wal farqu bainahuma annal ma'rifata mutawajjihatun ila dzatil musamma wal ilmu mutawajjihatun ila ahwalil musamma. Maknanya adalah bahwa araftum adalah kalian mengenali ciri-ciri zat mereka, sedangkan makna alimtum adalah kalian mengetahui kondisi mereka, ahwal mereka, bukan sekedar zatnya. Perbedaan antara keduanya, kalau al-ma'rifat atau mengenali ditujukan kepada diri yang dimaksud zatnya. Sedangkan al-ilm mengetahui itu ditujukan kepada segala keadaan ihwal terkait dengan orang tersebut. Imam Sibawayh mengatakan bahwa kata araftum menggunakan satu objek, sementara alimtum biasanya menggunakan dua objek. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna firman Allah ini menurut Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni adalah ariftum ma fa'alna biman asa amrana hina khalafu wastadu yaumas sabt. Yakni kalian tahu apa yang kami perlakukan terhadap orang-orang yang membangkang perintah kami. Mereka memburu ikan, menangkap ikan, sementara kami telah melarang hal tersebut. Waqad nahainahum an dzalika. Dan mereka justru di antara mereka di hari Sabtu itu ada yang melakukan aktivitas menangkap ikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan sesungguhnya orang-orang Yahudi itu telah mengetahui agar menghormati hari Sabtu. Namun mereka mencari-cari alasan untuk menangkap ikan seolah mereka tidak menangkap pada hari Sabtu, yakni dengan mereka memasang pancing, jala, dan perangkap sebelum hari Sabtu. Ketika ikan-ikan itu datang dalam jumlah yang banyak pada hari Sabtu, ini adalah godaan mereka.
Memang ikan pada hari Sabtu itu adalah ikan yang paling banyak. Maka ikan-ikan itu terperangkap dan tidak bisa keluar. Dan saat malam setelah hari Sabtu berlalu, mereka segera mengambil ikan-ikan tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kondisi mereka ini, mereka terus melakukan hal demikian itu. Terang-terang melakukan pelanggaran, melakukan kefasikan di hari Sabtu. Melihat kondisi demikian, ada sebagian di antara mereka yang berupaya untuk mencegahnya. Mereka lalu berlepas diri dari kefasikan yang dilakukan. Mereka ini mengatakan bahwa kami tidak sudi tinggal satu kampung dengan kalian yang melakukan tindakan kefasikan. Lalu mereka mendirikan sebuah tembok yang tinggi yang dapat memisahkan antara mereka dengan orang-orang yang berbuat fasik tersebut. Pada suatu hari, orang-orang yang menentang kefasikan tersebut sedang berbincang-bincang dan bertanya di antara mereka, mengapa tidak terlihat satupun orang-orang yang fasik itu? Lalu seorang dari mereka penasaran dan mengatakan, ada apa yang terjadi dengan mereka? Kemudian ia menaiki tembok pembatas tersebut dan betapa ia sangat terkejut ketika ia melihat bahwa orang-orang tersebut sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah kera. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, فَفَتَحُوا الْبَابَ وَدَخَلُوا عَلَيْهِمْ. Kemudian mereka membukakan pintu bagi para kera tersebut. Fa'arrafatil qiradatu ansabaha minal ins. Kemudian para kera tersebut menyebutkan identitas mereka, nasab mereka yang sebenarnya mereka adalah menjadi kera. Wala ya'riful insu ansabahum. Sementara manusia itu tidak mengetahui nasab mereka. Faja'alatil qiradatu ta'ti nasibaha minal insi fatashummu thiyabahu wa tabki. Kemudian mereka kera itu terus menjelaskan bahwa mereka adalah manusia. Kemudian mereka mencium pakaian-pakaian saudara mereka yang tidak menjadi kera dan mereka menangis. Fayaqulu alam nanhakum. Orang-orang yang tidak berbuat fasik itu bertanya kepada kera tadi, bukankah kami telah melarang kalian? Fataqulu bi ra'siha na'am. Mereka menjawab dengan menundukkan kepala, iya kami mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Qatadah, sara asyubanu qiradatan wa syuyukhu khanazir. Qatadah mengatakan bahwa orang-orang yang fasik tersebut yang mudanya berubah menjadi kera, sementara yang tuanya, yang syekhnya itu menjadi khanazir, yakni babi. Fama naja illa alladzina nahau wa halaka sairuhum. Tidak ada yang selamat di antara mereka kecuali yang tidak melakukan hal demikian, dan mereka semua dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jumhur berkata, al-mamsukhu la yansilu wa innal qiradata wal khanazira wa ghairuhuma kanat qabla dzalika. Jumhur ulama mengatakan bahwa kera itu tidak memiliki keturunan. Hewan kera dan hewan babi yang terlaknat hanya ada pada saat itu saja. Walladzina massahum Allahu qad huliku. Allah telah menghancurkan mereka. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa lahum naslun, mereka tidak memiliki keturunan, li'annahu qad asabahumus sukhtu wal adzabu, karena sesungguhnya mereka mendapatkan kehinaan dan azab. Falam yakun lahum qararun fid dunya ba'da salasati ayyamin. Mereka tidak hidup kecuali hanya 3 hari saja. Qala Ibnu Athiyah, berkata Ibnu Athiyah, waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabata annal mamsukha la yansilu wa la ya'kulu wa la yashrabu wa la ya'ishu aktsara min salasati ayyamin. Bahwa ada diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan para kera dan babi itu tidak ada yang memiliki keturunan. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan tidak ada yang hidup dari mereka kecuali hanya 3 hari.
Walau hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang lain yang berbeda yang dikemukakan oleh Az-Zujaj. Qala qaumun yajuzu an takuna hadhil qiradatu minhum, bahwa banyak orang yang mengatakan kera-kera yang ada sekarang ini adalah keturunan dari mereka, keturunan dari orang-orang Yahudi yang dikutuk Allah menjadi kera dan babi. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman berikutnya adalah faja'alnaha ay al-maskhah. Dan kami jadikan yang demikian itu, yakni wajah monster dari kera dan babi itu, nakalan lima baina yadaiha, peringatan bagi orang-orang di masa itu, ai uqubatun zajiratun liman ya'ti ba'daha minal umam. Artinya siksaan yang ditimpakan bagi orang-orang yang datang setelah umat tersebut, wa ma khalfaha, dan bagi orang-orang yang datang kemudian, ai ja'alna maskhahum qiradatan ibratan liman syahidaha wa ayanaha wa ibratan liman ja'a ba'daha wa lam yusyahidha. Kami jadikan perubahan kera dan babi itu menjadi pelajaran bagi umat yang menyaksikan dan umat setelahnya yang tidak menyaksikannya. Wa mau'izatul lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya izatan wa dzikra likulli 'abdin salihin muttaqin lillahi subhanahu wa ta'ala. Menjadi pelajaran dan peringatan bagi hamba yang saleh yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah hukuman dari sekian hukuman yang telah Allah berikan kepada makhluk yang selalu membangkang ini. Mereka dijadikan kera dan babi yang hina. Semua ini diceritakan Allah di dalam Al-Quran agar menjadi ibrah, agar menjadi pelajaran bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.